education-nya misalnya tentang pap smear, tentang HIV kayak gitu-gitu. Kalau di Surabaya tuh masih banyak pro dan kontra karena followers gue kan Jakarta, Surabaya, Bali, dan yang paling bacot itu ya dari Surabaya. Entah masih belum nerima atau gimana, padahal kan sex education itu bukan soal tentang mendukung yang namanya seks bebas, tapi lebih kepada kayak misalnya pelajaran tentang reproduksi, kesehatan, dan lain-lain. Salah satu bacotan anak Surabaya tuh gimana? Bokep banget sih loh. Oh. Padahal itu jelas-jelas gue ngejelasin kayak ya udah dengan kata-kata yang baik yang nggak mungkin gue ngomong ya gitu deh, cuman kayak bokep banget sih loh. Menurutmu perlu nggak sih kalau cewek itu tahu soal orgasme sebelum nikah? Menurut gue harus tahu karena yaitu seks itu kan bukan untuk kayak misalnya cowok aja, tapi kepuasan cewek juga gitu. Dan rata-rata kenapa cewek tuh harus tahu orgasme kayak gimana? Soalnya paling susah untuk mencapai titik si klimaksnya itu. Sedangkan kalau cowok-cowok tuh gampang, kayak ereksi, ejakulasi, udah selesai. Sedangkan kalau cewek itu harus fokus kayak gitu-gitu, dan itu susah gitu. Itu harus memang dipelajari. Kita sering banget mendengar cowok ejakulasi gitu. Tapi kenapa kalau kita dengar cewek yang orgasme tuh kayak tabu banget gitu? Mungkin lebih tepatnya ke masturbasinya sih yang apa ya? Kalau misalnya orgasme udah tabu ya lebih tabunya lagi cewek yang masturbasi. Kenapa? Karena ya itu moral. Gimana ya? Cowok boleh, kayak cowok tuh boleh coli, sedangkan cewek nggak boleh. Kayak kenapa gitu? Mungkin karena belum menganut paham equality gender kayak gitu-gitu. Pernah nggak sih ada temen yang cerita, gue habis gini nih, habis masturbasi misalnya, terus kamu tanggapanmu sendiri gimana? Ya nggak apa-apa, keren. Pernah ada yang cerita tapi? Banyak banget. Oh ya? Gue nih udah kayak seks konsultan. Ada teman gue yang nggak sensitif. Dia udah aktif seks, tapi dia tuh nggak dapet seks itu kayak gimana sih, maksudnya? Oh cuma dimasukin aja, nggak gitu kan ceritanya. Tapi maksudnya lebih kayak kepuasan kita, ceweknya juga apa? Maksudnya kok kayaknya cowok doang yang keluar, kok cewek enggak gitu. Nah sedangkan dia kayak mencoba masturbasi, tapi kok gue nggak orgasme ya kayak gitu aja. Terus kata gue ya keep trying, karena titiknya cewek itu semuanya beda. Kamu sendiri tahu itu semua dari Baca. Benar-benar melajari gitu. Ya baca, terus baca jurnal, sama aku ikut kayak sex class. Oh ya? Namanya love class, terus BDSM class. Iya, kelasnya tuh emang gimana sih, maksudnya mungkin ya beberapa cewek itu sebenarnya banyak yang penasaran terhadap masalah ini gitu, tapi mereka masih cukup naif untuk mengakui bahwa mereka ingin tahu. Iya, sebenarnya nggak semua orang tahu kalau misalnya ada yang namanya orgasme di perempuan, karena apa ya, di bokep Indonesia sendiri cewek tuh kayak foreplay itu jarang. Maksudnya kalau gue cukup memperhatikan porn dari beberapa negara yang memang yang dari Asia ini jarang banget yang namanya foreplay ke cewek. Kalau ke cowok udah pasti mau gaya apapun. Cuman kalau ke cewek ini kenapa ya nggak disinggung gitu? Ya apa ya, karena mereka tuh jadinya pada nggak tahu orgasme itu kayak mana kayak gitu. Padahal orgasme itu enak banget. Terus apa ya, kalau di kelas itu ya diajarin supaya gimana sih dia dapat mempelajari titik si spot G-spotnya kayak mana, terus gimana sih kalau misalnya harus fokus untuk dapetin masturbasi kayak gitu dan lain-lain. Juga di situ ada cowok, dan ya cowok juga harus ngerti supaya si ceweknya apa ya, dapat kepuasan lahir batin. Orang sekarang itu udah zamannya ada yang namanya sex toys, dan itu gampang banget didapetinnya. Apalagi sekarang banyak store yang di Indonesia tuh yang kayak berusaha ngirim barang dari luar supaya diterima sama apa namanya, custom, supaya ya udah sex toys bisa digunakan sama orang yang pengen. Jadi gue sendiri pakai vibrator namanya, dan sebenarnya itu steril kok. Maksudnya cara penggunaannya juga maksudnya bersih atau enggaknya kan tergantung kita, maksudnya kita cuci atau enggak apa segala macam. Cuman kalau misalnya timun kayaknya aduh ngeri banget ya. Tapi
gue tahu itu juga dari porn deh, nggak, maksudnya secara ini ya dari teman-teman gue segala macam gue tanya ya mereka kalau masturbasi dengan tangan atau pakai sex toys, nggak yang pakai buah-buahan, nggak atau sayur-sayuran. Untuk masalah titik-titik orgasme tadi, cara mencapai. Wadaw. Jadi menurutmu cowok itu perlu paham nggak sih? Jelas. Perlu lebih mengenali si cewek. Jelas. Anda jangan nyenger-nyenger aja. Langsung bayangin. Ya jelas, yang pasti harus tahu karena yang seperti gue bilang tadi, cowok itu gampang banget untuk dapetin namanya ejakulasi atau ya orgasme. Sedangkan cewek itu susah gitu. Cowok mah gampang, nggak perlu ya namanya fokus segala macem. Udah, ya udah tinggal goyang selesai. Tapi kalau cewek itu susah karena ada yang nyampe misalnya pas penetrasi bisa orgasme. Tapi ada juga yang pas penetrasi nggak orgasme, tapi kalau misalnya masturbasi orgasme kayak gitu. Kayak harus dipelajarin lah. Cowok harus mempelajari itu juga. Karena jangan sampai seks itu cuma buat lo, tapi buat pasangan lo juga. Untuk titik-titik tadi bisa dikasih tahu nggak sih ke kita informasi lah? Pertama di klitoris, gua gambarin ya. Soalnya ini labia mayora. Nah di sini ada klitoris, nah di situ titiknya. Tapi beberapa juga ada yang itu dimana orang pegang si klitoris untuk pas masturbasi gitu. Nah, tapi kalau misalnya masturbasi dia nggak bisa atau klitorisnya nggak sesensitif yang orang-orang bisa gitu, dia juga bisa orgasme lewat si penetrasi atau pas dimasukin gitu. Karena di dalam vagina itu ada yang namanya G-spot. Jadi kalau misalnya si penis menghantam si G-spot ya udah kayak gitu. Jadi bisa menyebabkan orgasme kayak gitu. Dan orgasme itu keluarnya ya seperti kayak semacam gel, nggak gel, putih kayak gitulah, kayak keputihan cuman warnanya bening kayak gitu. Dan itu kenapa sih orgasme juga penting? Soalnya kalau misalnya sebelum seks itu untuk pelumas. Supaya kalau misalnya penis masuk ke dalam vagina itu nggak kering. Kalau kering, ceweknya sakit. Gitu. Nggak senger itu kok. Tenang, percayalah. Tadi kan kamu bilang kan kalau orgasme itu penting. Nah, kalau ada nih cewek yang dia itu memang antara belum atau tidak pernah merasakan orgasme, itu berarti dia salah satu orang yang apa ya? Normal kah atau gimana? Gitu. Normal kok. Ada yang namanya disfungsi apa sih namanya? Orgasme itu. Jadi kayak ya itu ada orang yang nggak sensitif, ada orang yang mungkin karena kebanyakan minum obat-obatan kayak gitu atau masalah usia kayak gitu bisa. Dan temen gue yang tadi cerita itu 2 tahun mempelajari vaginanya sampai untuk kayak oh anjir kayak gini rasanya kayak gitu. 2 tahun, Bo. Lu bayangin 2 tahun kebingungan kok gue nggak ngerasain apa-apa ya kayak gitu. Itu ya memang harus dilatih. Kalau cowok kan ngebayanginnya tuh kayak cewek seksi gitu kan. Ya, secara bentuk. Oh, maksudnya menurut kalian cewek itu gimana? Oh, cewek juga punya fantasinya masing-masing. Ada teman gue kayak dia tuh kalau misalnya masturbasi selalu ngebayangin cowok gendut kayak gitu. Oh, ya? Itu aneh banget. Bukan. Kan fetis orang kan beda-beda. Iya, benar, fetis orang beda-beda. Terus kalau gue ngeliat cowok tangannya kayak berotot, nggak perlu badan, tangannya yang kayak ngepras gitu kayak aduh seksi banget, pasti pikiran gue macem-macem. Dan enaknya adalah kalau cewek itu kalau misalnya lagi horny atau enggaknya kan nggak ketahuan karena dia cuma bentuk ya udah, maksudnya nggak ada yang namanya ereksi gitu. Kalau cowok kan ereksi langsung kling kayak gitu. Jadi cewek tuh serunya kalau misalnya dia lagi horny atau nggak kelihatan. Kalau misalnya pakai baju ya, tapi kalau misalnya naked ya pasti ketahuan apalagi dipegang gitu. Kalau misalnya basah ya jelas. Ada temen gue juga dia apa ya kayak alim banget nggak ada di sini kalian, nggak ada bentuknya. Tapi dia penasaran dan fetishnya lumayan kayak tuh, tapi dia masih virgin dan dia mulai lebih tahu gimana caranya masturbasi karena kayak dia lebih memilih masturbasi dibandingkan dia harus seks di luar nikah.
ngerti nggak? Kayak gitu. Jadi dia ya udah deh gue masturbasi aja gitu kan, sama-sama enak dan sama seks gitu. Jadi sampai sekarang dia masih perawan, tapi dia udah pernah orgasme. That's cool. Gini. Kita mau namanya get your opinion with yes or no. Jadi Right. kita mau kasih statement, terus kamu setuju atau enggak soal statement itu. Yes or no, wanita juga butuh sexual orgasm atau masturbasi. Off throat. Oke. Yes or no, wanita butuh perangsang untuk orgasm. Tengah-tengah boleh nggak? Ya itu pendukungnya dulu apa? Apakah dia butuh pendukung atau enggak? Kadang ada cewek yang butuh pendukung, ada yang enggak. Gue sendiri nggak perlu kok. Profesional. Jadi jawabannya nih. Ya mungkin. Oke. Yes or no, wanita lebih melibatkan emosi dan rasa nyaman, sedangkan pria menganggap seks hanya sebagai aktivitas santai. Ya. Kenapa? Karena nggak cuma cowok doang yang brengsek, cewek juga ada yang brengsek. Oke, mantap statementnya. Contoh saya. Yes or nay, wanita bisa berkali-kali orgasme dalam satu waktu, tapi pria membutuhkan waktu pulih. Oke. Katanya tadi perempuan tuh susah buat. Iya, tapi bisa berkali-kali. Jadi kita nggak bangun. nah kalau misalnya sudah basah terus, itu cewek tuh kayak kadang-kadang cowoknya yang kecepetan mainnya kayak gitu. Terus kalau misalnya sedangkan ceweknya anjir masih mau lagi gitu, atau belum nyampe titiknya, belum nyampe klimaksnya, dia kayak kok berhenti sih gitu. Sedangkan cowoknya udah ejakulasi duluan kayak gitu. Dia lebih kayak pengen lagi itu terus-terusan gitu. Entah dia udah orgasme atau belum, yang pasti cewek itu bisa orgasme berkali-kali atau nerima kalau misalnya di itu berkali-kali. Sedangkan cowok tuh harus butuh waktu untuk kayak istirahat dulu deh, baru ini lagi. Oh, mungkin itu ya makanya tercipta obat kuat untuk laki-laki, Hah? tidak obat kuat untuk wanita. Tisu magic. Yes or nay, tanda wanita orgasme adalah matanya merem. Nggak merem doang kok. No, nggak merem doang. Apa aja? Meremelek. Meremelek, terus tubuhnya tegang, terus vaginanya apa yang bilangnya tuh kayak menyekram gitu, Oh, iya. kayak gitu. Terus yang pasti ototnya tegang semua. Yes or no, wanita memilih dildo untuk mempercepat orgasme. Dildo, Iya. Oh, berarti nggak ngaruh ya? pegel anjir. Atau pantas katanya gender sendiri, capeknya. Vibrator maksud kalian? Kalau dildo sama vibrator beda. Kalau dildo itu penis tapi dari plastik kayak gitu. Oh. Sedangkan kalau vibrator itu lebih dipakai untuk menyentuh bagian klitoris. Oh, jadi dia emang nggak sampai. Kalau harusnya gue bawa ya, gue cotoin ya kan. Yes or no, wanita lebih puas mencapai titik orgasme saat masturbasi dibanding berhubungan seks. Iya. Oh iya. Bukan lebih cepat, lebih lega, mungkin lebih cepat atau gitu. Jadi lebih baik masturbasi daripada berhubungan seks. Enggak juga. Karena kalau misalnya masturbasi itu ada dua, masturbasi biasa sama yang namanya squirting. Squirting itu kayak pipis, tapi dalam pipis itu ada kandungan si spermanya si cewek itu. Sperma, aku bilang sperma sih. Apa sih, gue lupa namanya itu dah. Oke, sex toys, kenapa? Berapa harganya? Range-nya? Kisarannya berapa? Kisarannya kalau ada yang dari 300.000, tapi nggak tahu ya kualitasnya gimana. Biasa kalau gue belinya 1 juta. Sombong. Dan itu dua fungsi, jadi kegel. Ada yang tahu kegel apa? Kegel itu buat melatih otot vagina. Jadi kalau misalnya bentuknya kayak telur 2 gitu, 2 telur. Jadi kalau misalnya dimasukin itu buat, kalau khususnya sih untuk yang udah pernah seks ya, atau udah pernah ngelahirin. Itu misalnya kan pasti kan yang namanya habis ngelahirin atau baru seks, itu pasti kan kendor atau nggak kencang lagi. Nah kalau pakai kegel itu cuma dimasukin ke vagina, terus otot vaginanya nanti jadi kencang, tapi sambil latihan. Kayak misalnya
dipakai sehari-hari aja gitu atau dipakai olahraga kayak gitu, dan nanti ya udah kalau udah selesai dikeluarin. Dan itu sangat-sangatlah berguna. Saya merasakan sendiri, testimoni. Pernah nggak sih ada yang cerita ke kamu, teman atau siapapun yang dia tuh masuk di tahap kecanduan masturbasi? Oh iya, ngomongin kecanduan masturbasi. Kayaknya kalau cerita nggak ada ya, karena mungkin itu adalah salah satu aib. Porsi masturbasi yang baik itu sebenarnya seminggu itu 3 kali. Tapi itu ya, itu menurut di jurnal-jurnal seperti itu. Cuman ada juga yang berpendapat bahwa kalau misalnya ejakulasi atau orgasme itu porsinya itu ya masing-masing. Kalau misalnya udah mengganggu aktivitas kayak misalnya lo lebih memilih coli daripada lo kerja, itu udah mengganggu banget. Kalau terus dia kayak lu resah banget kalau misalnya nggak coli sehari tuh kayak aduh aneh banget, kayak ada yang kurang gitu. Nah, itu berarti Anda sudah kecanduan. Pesanmu nih buat mereka yang nganggep kalau sex education itu masih tabu. Kalau buat kalian yang masih menganggap sex education itu tabu, sebaiknya putuskan pikiran seperti itu, karena yang gue ulangin lagi, sebenarnya sex education yang ada di otak kalian adalah sex education mendukung seks bebas, padahal nggak gitu ceritanya. Sex education itu luas, kayak tentang reproduksi, vagina gimana, anatomi vagina dan penis kayak gitu-gitu. Itu bukan berarti cuman tentang bersenggama ya, tapi lebih juga kayak gitu. Terus awareness sama penyakit seksual atau penularan seks, terus HIV dan lain-lain kayak gitu. Jadi mudah-mudahan kalian bisa menerima semua ini. Thank you Birdcast udah ngajak gue ngobrol di sini. Jangan lupa comment, like, and subscribe channelnya Birdcast.